Jadi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, hati kita itu digambarkan seperti tanah yang gersang. Tetapi ketika hati kita itu sudah menerima firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita digambarkan seperti tanah yang subur. Jadi yang jelas kita tidak dilarang untuk menggunakan kidung jemaat. Dan saya tahu masih banyak gereja-gereja kita KBP yang menggunakan kidung jemaat. Pertama, siapakah penerjemah buku ND ke bahasa Indonesia atau buku nyanyian HKBP? Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapa juga yang menciptakan not balok di buku logo? Halo teman-teman, masih bersama-sama dengan kami dari segmen yang pertama tadi. Kita masih membahas buku ND HKBP di Ngojol episode yang ke-7. Teman-teman, masih bersama dengan saya narasumber kita, Pendeta Eden Siahaan, yang merupakan Kepala Biro Ibadah dan Musik HKBP, akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman kirimkan dari sosial media HKBP. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Mang, ada di layar sebelah kiri kita, dari friendsdaniel.s. Selamat pagi, bolehkah saya bertanya mengenai teologi buku ND 131? Iya, baik. Membantu saja, pertama sekali kita harus lihat dulu posisi buku ND nomor 131 itu di dalam buku ND kita. Jadi itu ada di dalam bagian tentang sending ya, sending. Jadi ada nyanyian tentang sending, ada nyanyian tentang pengakuan dosa dan lain-lain. Ada nyanyian tentang perjamuan kudus, tapi ini adalah tentang sending. Sending artinya pekabaran Injil. Jadi ini nyanyian ini tentang pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Jadi memang nyanyian ini merupakan gambaran ya, gambaran bahwa dunia ini digambarkan seperti tanah yang gersang. Jadi kalau saya baca misalnya ayat 1 dalam bahasa Batak, Batangai usihonokku ninna debatatai ikobernok bahenokku tano namahyangi. Tanah yang gersang, tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu akan disuburkan oleh Allah. Jadi yang pertama sekali tanah yang tandus ini adalah keadaan dunia. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah umat Israel. Yang digambarkan seperti kebun anggur, dirawat, betul-betul dipersiapkan oleh Allah segala sesuatu, tetapi buahnya asam. Nah, tetapi tanah Namahyang, tanah yang gersang ini bukan saja umat Israel, tetapi juga adalah dunia ini dan bahkan diri kita secara pribadi. Hati kita gersang, pikiran kita tandus. Nah, tetapi Tuhan dengan kasih setianya akan menyuburkan dunia ini. Akan menyuburkan hati dan pikiran kita ini. Dengan apa? Tentu dengan firman. Pemberitaan firman akan menjadikan hati kita tidak lagi gersang. Pemberitaan firman akan menjadikan dunia ini dengan jangka panjang menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur artinya ketika manusia itu sudah membuahkan hasil yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Yang dilandaskan kepada iman percayanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, hati kita itu digambarkan seperti tanah yang gersang. Tetapi ketika hati kita itu sudah menerima firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita digambarkan seperti tanah yang subur. Itulah yang digambarkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur benih. Ada yang jatuh ke semak-semak, berduri, ada yang jatuh ke pinggir jalan, ada yang jatuh ke bebatuan, tetapi ada yang jatuh ke tanah yang subur. Mari kita jadikan hati kita ini menjadi tanah yang subur. Dan disitulah firman Tuhan akan menyuburkan hati kita, sehingga Allah digambarkan seperti seseorang yang akan menyuburkan tanah.
Dan digambarkan juga kalau sampai ayat ke-6 ini saya terlalu panjang kalau saya jelaskan semua. Tetapi sekilas tentang ayat 2, saya lebas dope nahasang ala honatorui. Masih luas yang tandus karena terkutuk. Jadi dunia terkutuk, manusia terkutuk, ular terkutuk karena dosa. Jadi bagaimana mengembalikan ketandusan ini menjadi subur karena sudah tandus karena dosa, maka firman Tuhan akan menyuburkan. Dan pada akhirnya nanti firman Tuhan inilah yang menjadi manusia atau menjadi daging dalam Injil Yohanes misalnya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang akan menyuburkan hati dan pikiran kita. Jadi betul sekali pertanyaan itu, bisa saja memang ini membingungkan karena nyanyian nomor 131 ini merupakan gambaran kehidupan kita dan gambaran pekerjaan Allah. Tetapi intinya adalah pemberitaan firman untuk menyuburkan. Mabornohi artinya membasahi. Jadi firman Tuhan itu yang membasahi kita yang digambarkan seperti tanah yang tandus supaya menjadi subur dan tumbuhlah perbuatan-perbuatan yang baik, yang berhikmat dari orang-orang percaya. Sekian. Baik, Amang. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari netizen TikTok. @xyzdoo. Kenapa sekarang kita sudah menggunakan buku nyanyian HKBP? Padahal kita tahu selama ini kita menggunakan kidung jemaat. Lantas apa kegunaan kidung jemaat tersebut? Ya, jadi tidak ada larangan dari HKBP untuk tidak menggunakan atau untuk menggunakan kidung jemaat. Ya, tetapi kita perlu berbangga hati karena kita sudah memiliki milik sendiri, kan begitu kira-kira. Dan terjemahan buku nyanyian itu kita yakini sudah menjadi terjemahan makna teologis dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Nah jadi oleh karena itu kami dari Biro Ibadah Musik menyarankan buku nyanyian bahasa Indonesia itu. Saya tahu bahwa ada juga yang masih belum puas soal bahasa lah, sastra lah. Tetapi saya kira bangga dulu kita memiliki sesuatu yang kita miliki sendiri. Kalau ada yang kurang itu nanti bisa kita perbaiki ke depan. Kita bisa sempurnakan, kan seperti itu. Jadi yang jelas kita tidak dilarang untuk menggunakan kidung jemaat. Dan saya tahu masih banyak gereja-gereja kita KBP yang menggunakan kidung jemaat. Ya. Karena dari sejak dulu itu kita sudah pergunakan. Sebelum adanya buku nyanyian HKBP, kidung jemaat sudah kita pergunakan. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga memiliki buku nyanyian itu, karena buku nyanyian itu adalah terjemahan transformasi makna dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Sehingga dengan buku nyanyian itu tetap kita memeluk ajaran-ajaran, doktrin yang ada di dalam HKBP sendiri. Sekian. Mungkin ini juga yang sering kurang dipahami ya, Mang. Mungkin kalau kidung jemaat ini bukan milik HKBP ya, Mang. Tapi kita sekarang sudah beralih ke buku nyanyian HKBP yang benar-benar terjemahan langsung dari buku ND HKBP. Ini mungkin perlu dipahami ya dari untuk XYZDOO. Berbanggalah karena sekarang HKBP sudah punya 2 versi, bahasa Batak dan bahasa Indonesia untuk buku nyanyian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mang, dari @more.sitio19. Oh, ini ada 2 pertanyaan dari More Sitio. Pertama, siapakah penerjemah buku ND ke bahasa Indonesia atau buku nyanyian HKBP? Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapa juga yang menciptakan not balok di buku logu? Ya, baik, terima kasih. Buku ND HKBP diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pada zamannya Bapak Pendeta Marulup Sinaga, waktu itu sebagai Kepala Departemen Marturia. Dan pada waktu itu dibentuklah semacam tim penerjemah yang mengerjakannya. Antara lain misalnya Bapak Pendeta JAU Dolok Saribu, Bapak Situa Nurdin Dolok Saribu, Bapak Pendeta TPL Raja Guguk,
dan mungkin masih ada anggota-anggota tim yang lainnya. Dan ini setelah ini selesai diterjemahkan dan ini diputuskan di rapat MPS tahun 2014 untuk dipergunakan dalam ibadah-ibadah di HKBP, tetapi masih ada proses, yaitu baru dapat dicetak pada tahun 2016 dan setelah itu barulah dipergunakan di gereja-gereja dalam kebaktian. Kemudian tentang buku logo HKBP. Jadi buku ende kita itu sudah terdiri dari 2 bagian, yaitu buku ende yang pertama itulah dari nomor 1 sampai dengan 586, haluan nagok. Kemudian bagian kedua adalah Sangap di Jehovah, mulai dari nomor 557 sampai nomor 864. Jadi bagian yang pertama nomor 1 sampai 556 itu yang membuat buku logonya adalah Bapak Pendeta Waldemar Silitonga yang terkenal dengan gelar Pensil Wally. Nah, beliau sudah almarhum. Kemudian buku logo Sangap di Jehovah itu ada tim yang menyusunnya, yaitu timnya Bapak Pendeta Jiau Duduk Saribu. Dan buku logo Sangap di Jehovah itu dikerjakan pas sekitar tahun 2002 dan baru terbit pada tahun 2004. Kira-kira itu yang dapat saya informasikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Amang, dari netizen Facebook, Mary Sitompul. Bagaimana peran song leader dalam peribadahan HKBP? Ya, jadi song leader kita pahami dari namanya dulu. Leader itu dari kata lead, berarti membimbing, mengarahkan, memandu. Jadi song leader itu adalah pemandu. Oleh karena itu, song leader berperan menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi jemaat dalam bernyanyi dalam setiap peribadahan kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, song leader harus terlebih dahulu mempersiapkan diri, berlatih, dan kalau boleh ada jadwal pelatihannya. Bahkan tidak boleh terpisah dari pemain musik, supaya interpretasi lagunya tidak berbeda. Jadi song leader ini adalah pemandu. Oleh karena itu, ada baiknya atau bahkan kami menekankan dari Biro Ibadah, song leader itu jangan mengambil suara 1, 2, 3. Seperti konser, seperti pertunjukan. Jadi song leader itu bukan pada pertunjukan. Tapi song leader itu memandu jemaat yang sedang menyanyikan lagu-lagu meditatif. Bukan demonstratif. Jadi bukan mendemonstrasikan kemampuan atau menonjolkan kemampuan, tetapi membimbing jemaat itu supaya betul-betul berkonsentrasi kepada Tuhan lewat lagu itu. Boleh dikatakan kalau jemaat sudah mampu bernyanyi dengan baik dan benar, song leader mungkin tidak dibutuhkan. Nah, jadi tadi juga saya sudah singgung bagaimana song leader mengatur jarak mic dari, mohon maaf, mulut yang sedang bernyanyi. Sehingga suara song leader itu tidak mendominasi suara jemaat. Tidak menutupi suara jemaat. Sebaliknya juga jangan pula suara song leader itu terlalu pelan, terlalu sehingga tidak kedengaran. Jadi betul-betul menjaga keseimbangan. Disinilah juga dibutuhkan peranan soundman, orang yang menangani sound system dalam gereja itu sendiri. Yang pasti peran song leader itu sangat penting dan sangat strategis dalam memandu peribadahan itu sendiri secara khusus dalam bernyanyi. Baik, Amang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari netizen Instagram @Gabriel_Simanik. Oh, mungkin ini bukan pertanyaan ya, Bang. Seperti pernyataan. Kalau tata cara saran dibuat di kidung jemaat, buku ND itu nomor berapa, Min? Contoh, jika buku ND yang digunakan adalah nomor 25, maka di kidung jemaat nomor 36. Ya, jadi tadi saya sudah juga singgung bahwa buku
nyanyian itu adalah bukan saja terjemahan bahasa, tetapi juga dipertimbangkan makna-makna teologis dalam buku Ende itu yang ditransfer ke buku nyanyian bahasa Indonesia. Sehingga buku Ende itu biarpun ada kemiripan dengan buku Kidung Jemaat dalam arti lagunya, tetapi syairnya belum tentu. Nah, oleh karena itu buku Ende itu selalu kita gandengkan dengan buku nyanyian HKBP dalam tata ibadah. Misalnya buku Ende nomor sekian, itu satu nomor, tapi kita bikin juga judulnya dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bandingkan dia dengan Kidung Jemaat, tetapi kita gandengkan dengan buku nyanyian dan buku Ende, supaya ajaran teologis yang terkandung di dalamnya betul-betul sama. Kira-kira seperti itu. Baik, Kang. Ini pertanyaan terakhir dari Richard_Gultom. Buku Ende sekolah minggu kapan musiknya bisa keluar seperti buku Ende yang ada di handphone? Jadi kalau ini maksudnya adalah mengarah ke musik box, saran kami adalah mari kita optimalkan sumber daya manusia yang ada. Jadi misalnya musik box itu dapat kita pergunakan untuk misalnya pertanyaan, karena nggak mungkin kita mengangkat-angkat memindah-mindahkan, membawa organ atau keyboard dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi musik box itu juga saya kira perlu dalam ibadah-ibadah seperti itu, atau mungkin dalam persermonan ya. Tetapi kalau dalam ibadah di gereja termasuk di sekolah minggu, sebaiknya digunakanlah sumber daya manusia yang ada. Kalaupun misalnya nanti ini menjadi saran dan dapat dikeluarkan oleh kantor pusat, penggunaannya juga harus ya misalnya untuk kalau memang tidak ada misalnya di gereja itu pemain musik, tidak ada organ, artinya emergensi seperti itu ya. Jadi ini bisa diterima sebagai saran, tetapi kita juga menyarankan supaya jangan gara-gara musik box sumber daya manusia misalnya menjadi tidak ditumbuh kembangkan seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, Amang. Itu tadi merupakan pertanyaan penutup kita di segmen yang kedua ini, segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Amang sudah bergabung bersama kami di studio kami ini. Kami berharap setiap penyampaian yang Amang sudah berikan kepada kami juga nantinya kepada teman-teman yang menonton tayangan ini dapat berguna dan dapat membantu kami lebih memahami tentang HKBP, teologi HKBP dan juga lebih mencintai HKBP. Oke, untuk teman-teman, itu tadi merupakan penutup kita. Kita akan bertemu lagi di segmen ngojol dan Sherlock di episode yang selanjutnya. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman lainnya yang mungkin belum terlalu paham tentang buku Ende dan juga segmen-segmen kita yang sebelumnya. Terima kasih banyak teman-teman, Tuhan Yesus berkati.